Ini kayaknya penontonnya beda ya hari ini. Suaranya. Saya Kak Rose, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mwah. Baik, seperti biasanya di perjumpaan kita, kita akan mulai dengan berita-berita yang menjadi highlight kita hari ini ya, yang lagi ramai diperbincangkan atau yang lagi seru-seru aja, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa ya dari dunia apa ini sebenarnya? Dunia nyata sih, cuman banyak dipostingnya di dunia maya ya. Tanggal 1 Agustus kemarin sudah resmi diputuskan perceraian Dewi Persik dan Angga Wijaya. Jadi ada artikelnya. Tanggal 1 tuh kemarin ya berarti ya? Satu kemarin ya kan. Terus pas juga kemarin itu kita tayang wawancara kita sama Angga Wijaya di Bali ya, gitu ya. Nah pasca ini kemudian dari Instagramnya Dewi Persik memposting beberapa hal begitu ya, yang menarik untuk dicermati. Ini yang pertama ya, tulisannya adalah gini ya. Sudah, jangan pencitraan sok sedih terus di podcast orang jadi bintang tamu sana sini. Nanti kebuka semua, bingung ntar cari giginya. Karena nggak bisa nyengir. Gigi siapa sih maksudnya? Terus apa? Tobat aja biar barokah hidupnya, zeng. Cari duit yang halal, jangan suka nyunat yang bukan miliknya. Jangan bangga dipuja-puja padahal tuti, tukang tipu muslihat gitu. Kebuka semua satu persatu dan Allah begitu sayang kepadaku ini. Ini satu gitu ya. Hashtagnya bukan perempuan bodoh. Hashtag semakin dia diam semakin asik pencitraan gitu. Lanjut berikutnya ada lagi nih. Dibuka lah ya. Jadi Dewi Persik curhat cerita juga kayaknya nih ada beberapa permindahan uang dana dari rekening dia ke rekening atas nama Budianto. Total nilainya ya sekitar berapa lah? 200-an berapa gitu ya. Nah, dia sudah tulis gitu ya. Sudah cukup sunatnya ya gitu. Ini yang dimaksud siapa nggak disebut namanya ya. Tapi ini yang jelas Budianto. Siapakah itu Budianto? Gitu ya. Ini hanya sebagian saja, harta itu bukan segalanya. Makanya saya sabar selama 5 tahun dan saya diamkan. Tidak dinafkahi pun saya terima dengan sabar, disabar-sabarin. Ini kayak sudah semakin jelas ya kalau bicara soal nafkah dan 5 tahun ya. Pada siapa ini? Gak diceraikan sama gue yang selalu bilang gak digaji. Didiamkan, aku pikir akan sadar dan berubah, ternyata makin parah. Ini mungkin maunya kamu. Oke kalau begitu. Ya pokoknya panjang lah begitu ceritanya ya. Padahal kan udah cerai ya. Ributnya harusnya tuh sebelum cerai. Ini malah bisa sesudah cerai ribut ya. Tapi banyak yang begitu ya. Sudah cerai ada lagi masalahnya ya begitu ya. Tapi katanya sini ya kalau ditulisannya nanti mau dilaporin ya ke pengacaranya gitu ya. Terus DP juga posting lagi bahwa dia juga mengembalikan DP. Dewi Persik mengembalikan DP dari event wedding di Bogor ke yang atas nama Budianto. Jadi kayaknya si Budianto itu juga suka transfer ke dia gitu ya. DP apa, terus dia karena nggak ngerasa tanda tangan dibalikin lah itu si DP-nya itu. Kayak gitulah intinya ya. Dia bilang katanya yang namanya Budianto itu bukan timnya. Coba kita lihat komentar netizen bunyinya apa. Ada penjelasannya Dewi Persik ya mengenai Budianto ini. Coba kita lihat. Apakah dia? Netizen bilang apa? Astagfirullah, jahat banget ya si AA itu, padahal kurang baik apa coba mami ke dia sampai kemarin dibeliin mobil baru. Untung belum sempat dikasih ke orang jahat itu ya, kasihan. Made, yang sabar ya Made. Orang kayak gitu pasti suatu saat akan. Oke, lanjut berikutnya. Dari awal nikah maka udah kelihatan banget dari wajahnya ya mau. Orang kelihatan dari wajahnya gimana ya. Semoga dia dapat ganjaran yang setimpal. Woi, balik. Angga Wijaya, balikin dong uangnya Mami DP. Siapa yang banting tulang, Diko yang bawa kabur hartanya gitu. Berikut. Ada lagi. Ya emang buka aib kalau perempuan tahu agama, mau dizolimi kayak gimana pun sama orang, apalagi sama suaminya akan menutup aib orang tersebut rapat-rapat. Ada lagi komentarnya. Ada yang kebakaran jenggot. Dah lah, jangan ngurusin mantan biar nggak sakit hati. Ya, komentar-komentarnya macam-macam. Tagnya bukan perempuan bodoh. Ya. Aduh, udah ya ini kompor-kompor ya kan. Tapi sepenggal waktu kemarin kita wawancara Angga sih dia bilang memang kalau ada tudingan bahwa dia itu nggak menafkahi, jadi manajer juga kurang gitu ya. Ini jawabannya dia. Berikut cuplikannya. Neng kan selalu bilang bahwa aku tuh suami yang tidak bertanggung jawab. Neng selalu bilang bahwa aku tidak pernah menafkahi. Itu semua betul kan? Kalau misalnya sejauh ini yang sudah aku lakukan, misalnya nih contoh kan kita bekerja bersama, aku sudah mencoba untuk bertanggung jawab mengenai pekerjaanku. Segala pekerjaan aku coba selesaikan sedikit demi sedikit.
Kalau misalnya untuk sejauh ini Neng masih menilai aku kurang bertanggung jawab, ya aku akui. Oke, mungkin Neng nanti akan mendapatkan yang lebih bertanggung jawab menurut versinya. Kalau misalnya Neng bilang aku tidak bisa menafkahi dia, tidak pernah memberikan dia uang bulanan, betul. Aku memberikan uang bulanan dia hanya kebelakangan ini, karena itu pun dari penghasilan YouTubeku saja. Karena dari penghasilan kerjaku semuanya sudah di Neng uangnya gitu. Tuh sih, mungkin backsound lagunya kali, jadi kesannya sedih banget gitu. Udah ketawa. Ya udahlah, pokoknya itu kan udah kasih jawabannya. Oke, berikut. Ini juga yang lagi ramai di dunia maya, yaitu kemarin minggu lalu ya Marian Jola itu ketemu kurma ya di daerah biasa lah yang lagi udah ditutup ya SCBD ya. Daerah Citayam Fashion Week itu. Terus komentar netizennya adalah mengatakan bahwa mereka berdua ternyata mirip, hanya kurma belum kenal skincare. Coba kita lihat TikToknya berikut ini. Apa komentarnya Marian Jola? Kita lihat Marian Jola. Oh, aduh, tulisannya kecil amat sih. Dibilang mirip kurma Citayam dan Marian Jola bertemu. Iya, aku sih nggak apa-apa semua, cuma agak sedih tapi nggak apa-apa. Dia bilang ketawa gitu ya. Dia komentarnya yang pertama gitu. Terus dia klarifikasi lagi. Dia sedih bukannya karena dibilang mirip sama kurma, bukan gitu maksudnya. I love kurma, she's such a sweet girl katanya. Emang mirip kok, sama-sama cewek cantik dan populer. Tapi dia nggak dijelasin, jadi dia sedihnya kenapa? Oh, iya kan? Mungkin agak sedih karena yang dibahas fisik mungkin ya. Bukan, mereka ngapain sih nyanyi ya? Mereka ngapain di situ? Oh, foto-foto doang. Oke. Coba kita lihat komentar netizen. Bunyinya apa? Mana yang bikin Marian Jola sedih? Yang pertama, mirip kok bagaikan pinang di belah samurai. Nah ya, berikut. Mirip model rambutnya doang, ada yang bilang gitu. Ada lagi yang bilang apa? Emang mirip sih benar, katanya gitu. Ya nggak apa-apa juga ya kan? Kurma cantik loh sebelum kenal skincare aja katanya gitu ya. Mungkin habis ini ada yang endorse. Kurma Bintaro rambutnya dicat salon, kurma Citayam keseringan main layar. Ini kok ketawa juga ya. Ya maksudnya nah gitu ya. Inilah sederet keributan yang ada di dunia maya. Bukan keributan ya, keseruan dan keramaian. Emang gak apa-apa, namanya perempuan pasti sama-sama cantik. Nah, kalau bintang tamu kita yang pertama ini ada cerita apa? Ada ibu dan anak ya. Tapi kayaknya kelihatannya masih kelihatan sebaya gitu. Ada Regina dan Restu Van Houten. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Regina Irawan, istri Charlie Van Houten, vokalis setia band berusia 36 tahun ini. Sudah menikah selama 18 tahun sejak Juli 2004 dan dikaruniai 2 anak, yaitu Muhammad Restu Gibran dan Asmara Nacha, manunggaling gaula Gusti Kaula. Perempuan yang mengenal Charlie ketika masih sama-sama menyanyi di kafe ini pernah diusir dari kosan ketika hamil besar dan baru mendapat restu dari orang tuanya setelah melahirkan anak pertama. 9 Juli kemarin, Charlie dan kru bandnya mengalami kecelakaan di tol Cipularang usai manggung di Bangka Belitung dengan 1 korban luka ringan dan kondisi mobilnya ringsek. Putra sulungnya Restu berusia 16 tahun, yang sejak berusia 5 tahun kerap diajak manggung ini disebut sebagai penerus Charlie karena gaya rambutnya mirip. Maret lalu Restu merilis lagu yang ia tulis sendiri berjudul Sarangheo, menceritakan tentang percintaan remaja yang gagal move on. Seperti apa kekompakan Regina Irawan dan Restu? Dan benarkah Restu sudah memiliki kekasih? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Regina bersama anak gantengnya, ada Restu. Hai Restu. Halo. Bentar lagi 17. Terakhir waktu kesini umurnya masih 15, ibunya bilang gini, aduh bentar lagi dia 17. Bulan Besok 17. Gimana rasanya anaknya mau 17 tahun, Bu? Luar biasa lah pokoknya. Sedih ya katanya, dan sering Sedih. ditinggal-tinggal. Sekarang aku sendirian. Sedih. Bapaknya kemana? Bapaknya? Ya biasa lah ya. Sendiri sekarang. Ya sendiri kan aku tur, ayah tur. Oh, ayah tur. Ada adeknya. Anaknya tur, adiknya juga sekolah sampai sore. Sedih. Ya udah, adek lagi satu ya. Ini kemarin, ini ngomong-ngomong ya soal kalau penyanyi tur apa kemana-mana gitu kan kadang-kadang pakai perjalanan darat juga ya. Kemarin kejadian yang kecelakaan ya, aduh itu serem banget ya. Aduh, masih Terbayang traumanya ya. Sampai sekarang tuh masih kayak kalau mau berangkat tuh mereka tuh jadi aku liatin gitu kan di depan rumah tuh. Awas hati-hati itu nanti itu gitu. Oke gitu ya. Mereka sendiri, suamimu sendiri, Charlie gimana? Trauma juga atau timnya juga pasti agak. Jadi memang sebenarnya tuh Charlie itu memang tipikal orang yang nggak bisa ngebut. Oke. Pakai mobil tuh dia nggak bisa.
cuman memang kali waktu malam itu kan jam 12 ya. Jam 12 malaman lah itu mau jemput aku. Karena itu kan kalau nggak salah malam takbiran ya. Kita pada mudik ke Cirebon, aku ada di rumah mama di Bandung. Memang udah tinggal 20 menit atau 30 menit lagi gitu nyampe rumah. Ya, terjadilah. Ya, namanya juga kecelakaan gitu ya. Gitu. Ini kalau masih bebekas ada tulisannya yang kemarin apa dengan keadaan mobil hancur seperti ini masih dalam lindungan Allah. Alhamdulillah. Ada lagi postingannya, quote-nya mana? Nih loh ini. Sungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan ketika beragama, kesehatan badan, limpahan ilmu, keberkahan resmi, keberkahan rezeki gitu ya. Tiba-tiba melo gini keinget kejadian semalam. Masih begitu kamu masih melo-melo gitu? Masih. Jadi masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Kan Charlie-nya pun masih yang kalau di jalan tuh masih yang jadi dia tuh gini aja. Jadi kalau mau tidur gini lagi. Jadi kalo lebih mau tidur, waspada gini gitu lagi. ya? Iya. Ya ini juga sekarang anaknya juga tur juga, sama juga. Sama, jadi sekarang lebih bawel. Kalau dulu kan Charlie agak apa ya namanya cuek ya. Kalau sekarang kakaknya lagi olahraga, kakak maksudnya anaknya lagi olahraga pun, mana kakak teleponin, video call dia udah sampai mana? Oh gitu ya, restu ya. Kalau biasanya cuma mama doang yang bawel, sekarang Karena dua-duanya. Oke, karena ada card game semua kita buka nih. Oke, ada baru ini boleh buka satu-satu dulu bukanya. Restu dulu deh buka nih, satu. Satu-satu ya? Ya. Pilih yang mana? Yang mukanya kayak apa? Aku harusnya pemotretan lagi kan aku udah kurus. Kurus ya? Apa tuh? Bunda, gimana sih rasanya menikah sama vokalis band? Apalagi sekarang ayah dibilang makin tua, malah makin meresahkan. Wah, dulu aja udah meresahkan ya kan? Gimana? Bun, mungkin buat itu pesan-pesan buat cewek-cewek yang deket sama anaknya. Gimana rasanya jadi istri vokalis? Ya meresahkan. Resah. Ini sih juga resah ya. Kan banyak fansnya di mana-mana, sering ditinggal-tinggal berhari-hari ya kan? Iya sih. Ya kalau aku sih sekarang lebih ke apa ya? Memang kalau dulu tuh sama sekarang tuh beda banget. Mungkin kalau dulu itu beliau masih muda ya. Emang sekarang udah dulu masih mudaan, sekarang udah agak tuaan. Ya, agak tuaan. Jadi memang lebih dewasa dan lebih apa ya? Kalau sekarang itu lebih kalem dan lebih senang dekat sama keluarga. Jadi memang kita tuh kalau bisa juga. Kalau bisa nih, kalau boleh kita tuh ikut gitu semua sama dia. Sekarang gitu. Sekarang gitu. Oke. Jadi ya meresahkan enggak lah, biasa aja. Ya. Ada. Jalanin aja gitu ya. Oke, coba kita komentar netizen bujinya adalah Kak Charlie makin tua makin meresahkan, bikin melewat emak-emak. Lah, yang melewat emak-emak. Memang fansnya dia tuh 99% mama. Oh, tenang berarti. Oh ya. Yang berikut, kenapa makin gemoy katanya gitu. Lanjut. Gimana? Restu? Hah? Bapak kamu masih banyak fansnya nih. Kamu nggak merasa tersaingi gitu nggak sih? Enggak ya, biasa aja. Beda fansnya ya. Ini mama. Makin tua makin ganteng katanya. Next yang berikut coba. Regina buka. Yang mana ya? Ini aja deh sesuai. Sampai bingung lihat foto. Kakak, kalau udah sukses, gimana cara kakak menghadapi godaan perempuan-perempuan yang genit sama kamu? Nah, ayo. Gimana tuh? Saya udah punya pacar nih, ya kan? Terus kan pasti banyak godaan-godaan cewek lain tuh. Tuh gimana? Atau jangan punya pacar dulu atau gimana? Tapi ini gini. Apa itu? Cara menghadapi godaan? Iya. Belajar dari masa lalu aja. Masa lalunya siapa? Masalah siapa? Ah, suka ini. Apa yang kamu pelajari itu dari masa lalu? Ya banyaklah pelajaran-pelajaran yang emang bisa diambil dari pengalaman pribadi. Pengalamannya apa? Hikmahnya apa? Ya jangan memainkan perempuan dulu lah gitu. Ya kalau belum bisa komitmen. Punya pacar boleh gitu, tapi berkomitmen. Tapi kalau masih muda kayaknya nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Oke, kan namanya cari yang terbaik ya. Kalau kayaknya yang sekarang nih sohib banget sama ini, jadi agak susah juga. Oh gitu caranya, pinter juga ya. Itulah pokoknya komit gitu ya. Oke, yang berikut buka lagi Restu. Oke.
panjang. Bunda, menurut Bunda, apa sih ciri-ciri hubungan yang udah toksik? Kalau dalam hubungan salah satu pasangan beberapa kali mengulang kesalahan yang sama, tapi pasangannya masih mau menerima kembali, itu wajar nggak? Ketawa lagi. Toksik kayak apa? Kalau yang sering bolak-balik salah itu toksik juga bukan namanya. Pernah kan? Ini apa sih maksudnya? Gimana ya? Karena kan perasaan itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Perasaan kita kan perasaan masing-masing. Perasaan cinta Perasaan gitu. cinta, kasih sayang itu kan maksudnya masing-masing orang. Jadi kalau apa tadi pertanyaan hubungan toksik itu? Hubungan toksik. Ya kalau yang misalnya udah bikin kesalahan, terus bikin lagi, terus dimaafin, Bikin lagi. terus bikin lagi, mungkin baru yang kedua kali gitu kan, dimaafin lagi, 3 kali. mungkin masih cinta gitu. Jadi kan. batasannya berapa kali dimaafin? 5 kali. Oh, 5 kali. 5 kali kau selingkuh. Enggak. Ya pokoknya itu karena cinta sebenarnya. Tapi Iya. toksik pernah ngalamin hubungan toksik enggak ya? Enggak. Yakin? Ini anaknya lagi mancing-mancing. Enggak ya? Enggak lah. Karena ya itu aja sih, lebih ke apa ya? Proses. Ya proses aja. Proses aja. Oke, baik, silakan buka. Nah, makin lanjut. Ini nih pertanyaannya nih. Kakak, jujur, ada nggak sesuatu yang yang kamu umpetin atau rahasiain dari Bunda? Ada enggak? Ada lah kata dia. Nggak ada. Hah? Nggak ada? Nggak ada. Serius nggak ada? Sumpah nggak ada. Karena apa ya, masalah cewek curhatnya ke Bunda, apa-apa ke Bunda. Di rumah sama Bunda, maksudnya apapun. Mau bohong juga Bunda tahu gitu ya? Enggak sih, aku yang jujur sendiri. Maksudnya dari Bisa soal begitu? kerjaan segala macem itu ke Bunda semua. Oh kok bisa sih kamu begitu sama Bunda kamu terbuka itu kenapa? Friend dong, bestie. Apa? Ini nggak ada yang tertutup sih sama Bunda. Bahkan kalau bilang ada yang mau ada diumpetin gitu, nggak ada. Cewek Kamu cerita juga? cerita sama Bunda, curhat sama Bunda. Soalnya kan Ada apa? banyak anak-anak yang mereka nggak senyaman kamu gitu kalau cerita sama ayah bundanya. Kalau aku nyaman-nyaman aja sih. Nyaman-nyaman aja. Dari sejak kecil tuh begitu. Dari sejak kecil. Kamu apain sih bisa begitu? Dua-duanya begini? Ya apa ya, karena ini aja, apa namanya? Hah? Kita tuh berusaha sebagai ibu, sebagai temen, sebagai semuanya. Jadi dianya nyaman sama kita. Oh, kamu juga suka curhat nggak? Sama siapa? Mana kamu? Sama, nggak usah dicurhatin, dia ngerti sendiri. Iya beres tuh. Iya. Serius? Iya. Kamu tahu, maksudnya bunda lagi bete atau lagi sedih gitu, kamu suka Kan nanya gitu? curhat, saling curhat suka. Serius? Serius. Padahal yang dicurhatin kan bapak kamu. Gitu nggak? Kan bagi-bagi nih. Kalau misalkan lagi bareng sama ayah, curhatnya bareng sama ayah. Ayah curhat dulu. Oh, gitu? Ya. Kalau lagi sama Bunda, jadi ketemu titik tengahnya nih, aku harus ngapain kan? Oh, Kan gitu. nggak bisa berpihak juga. Iya, betul. Aku kan sebagai ayah nggak bisa di Nggak pihak bisa. Bunda atau di Harus pihak ayah nggak netral. bisa. Jadi curhatan keduanya. Kamu tampung? Kamu tampung, oh aku tampung. Jadi oh ini jalan tengahnya sini harus gini. Kakak jadi host tali kasih aja Oh kalau gitu serius. Terus misalnya lagi ini marah nih. Ini ibu kamu gini. Bapak kamu nih gitu ya. Terus kamu biasanya Mulai deh. ngomongnya gimana ke dua belah pihak ini? Kamu kumpulin duduk berdua gitu atau gimana? Iya suka gitu kan. Ah serius? Serius? Ya udah. Duduk berdua nih. Dulu berdua gitu terus? di tengah di ruang tamu gitu. Udah obrolin. Aku tinggalin, tutup aja pintunya. Oh gitu. Suruh ngobrol. Terus kamu kasih, Bunda kata ayah begini gitu. Ayah, Enggak. Bunda gitu enggak? Tuh, sekarang yang diomongin kemarin obrolin sendiri. Oh, anaknya yang ngajarin berkomunikasi. Si kocak. Nah, satu lagi ya berikut ya. Regina ini kan juga penyanyi ya, gitu kan. Pernah duet juga ya kan, gitu. Tapi emang dilarang ya sama Bapak ya. Hobi-hobi aja boleh ya kan. Habis ini kita mau lihat mereka berdua nih nyanyi lagu apa? Putri Iklan. Putri Iklan. Terus ada satu lagi pertanyaan yang mau kita tanya. Itu kan kalau lirik lagu Putri Iklan kan tentang cewek yang gimana gitu. Sementara lirik ini ditulis sendiri oleh Charlie. Siapa sih sebenarnya inspirasi lagu Putri Iklan itu? Tahu nggak sih? Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. No Secret.